Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sekarang buka bersama saya di kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Banyak orang melakukan aktivitas rohani yang kelihatannya rohani di mata manusia, fisiknya ke gereja, tapi kelakuannya jahat, mulutnya jahat, pikirannya jahat. Ternyata percuma sia-sia belaka di hadapan Tuhan. Yang paling utama dan terutama itu kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, ya otomatis kita mau hidup ini kita dedikasikan untuk Tuhan. Dari semua yang ada dalam diri kita, dari perkataan kita, tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita, motivasi hati kita, yang di dalam ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada motivasi lain kecuali menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena pencemaran, karena kejahatan, karena keserakahan, karena kemunafikan, kita ini tidak menomorsatukan Tuhan sebagai yang utama dan terutama, tapi kepentingan kita sendiri. Tapi kalau kita ini mencoba terlihat rohani di hadapan manusia, terlihat rohani di hadapan orang, kita bisa datang ibadah, menghampiri Tuhan, memberikan korban persembahan tanpa mendengar firman Tuhan, melakukan kebenaran, ya percuma dan sia-sia. Banyak orang pingin kelihatan rohani di hadapan orang lain, buru-buru datang ke gereja, mau ini itu, tapi hatinya jahat, mulutnya jahat, kelakuannya jahat. Kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, beresin hati kita dulu. Makanya kita harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, otomatis hati kita yang perlu dibereskan dulu. Kita nggak bisa melakukan kegiatan rohani kayak orang Farisi itu, melakukan banyak kegiatan rohani tapi hatinya penuh dengki, iri, dendam, kemunafik dan serakah. Kita ini mau jadi orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar sampai kedalaman batin kita, sampai motivasi kita yang terdalam, sampai sikap hati kita yang tidak orang lain ketahui. Ini harus benar. Yang di dalam kita ini harus benar. Motivasi kita, tujuan hidup kita, sikap hati kita, segala sesuatu yang kita mau lakukan dan kerjakan harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Memang kita nggak langsung ujuk-ujuk langsung benar, langsung suci, langsung beres semuanya, by proses. Nah, dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Dimulai dengan hati yang mau bertobat. Makanya kita mesti hati-hati ini setiap langkah kita, setiap tindakan kita, setiap sikap keputusan kita ini harus hati-hati. Omongan kita ini juga harus hati-hati nih. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Makanya di ayat 2 ngomong begini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Kecenderungan kita lebih banyak cepat ngomong, bereaksi daripada kita banyak dengar. Hari ini kita mulai taruh telinga kita nih yang dengan baik, supaya kita lebih banyak mendengar daripada ngomong. Orang yang banyak ngomong, kebanyakan banyak salahnya. Tapi orang yang banyak mendengar, lebih banyak berhikmatnya, lebih bisa mendengar, lebih bisa menguasai diri dan mengendalikan diri dengan baik. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kita disuruh diam kok. Sebenarnya kalau kita ini bisa diam di hadapan Tuhan, kita bisa mengendalikan diri di hadapan banyak orang, di hadapan situasi dengan kondisi yang ruwet sekalipun, diperlakukan buruk orang lain, di situasi yang buruk sekalipun, yang menyerang, yang melukai hati kita. Kita tuh bisa diam. Kalau kita bisa melatih berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, kita bisa melatih mengendalikan diri kita di hadapan Tuhan, kita bisa mengendalikan diri di hadapan banyak orang. Tapi banyak orang kalau berdoa pun nerocos nggak jelas. Minta ini, minta itu nggak salah, tapi kebanyakan minta. Jarang orang mau berdiam diri. Kecenderungan kita itu susah untuk berdiam diri. Maunya bereaksi, maunya melakukan diri. Coba Bapak Ibu nggak ngomong dalam 30 menit, diam dalam hadirat Tuhan. Udah gelisah, udah bingung. Karena orang nggak suka dengan kesunyian. Orang sukanya yang rame-rame, yang dilihat orang, yang gebiar-gebiar, yang orang lain tuh bisa tepuk tangan. Orangnya seneng. Tapi untuk berdiam diri, dibutuhkan pengendalian diri loh. Untuk berdiam diri saja, kita butuh pikul salib sangkal diri. Mengendalikan diri dengan baik. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi.
Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Banyak orang ngomong. Kalau perkataannya banyak ngomongin firman Tuhan, is oke. Tapi kalau perkataannya banyak ngomongin yang nggak penting, itu yang bahaya. Itu yang menyebabkan kita ini banyak jatuh di dalam dosa. Di Amsal 11 ayat 12 ini. Siapa menghina sesamanya, ini orang menghina itu pakai mulutnya. Makanya hati-hati. Jangan sampai mulut kita keluar perkataan yang merendahkan, yang melukai, yang menyakiti, yang membuat orang lain tersandung. Hati-hati, ini orang menghina itu dengan tindakan, sikap, dan perbuatan, dengan perlakuan, dengan ucapan ini. Hati-hati. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang dia pandai, ternyata orang yang pandai, orang yang smart itu berdiam diri, lebih banyak berdiam diri. Kita ini boleh ngomong, boleh banyak bicara, boleh, tapi ngomong yang berbobot, yang bernilai. Jangan ngomongin kejelekan orang lain, kesalahan orang lain. Apalagi kesalahannya pendeta diomongin, gak ada gunanya. Buat apa? Lebih baik berdiam diri. Saya ini seringkali dihina, diem kok, saya gak bereaksi apa-apa kok. Saya mau contoh Yesus. Yesus dihina, dicaci maki, difitnah, dituduh, dilukai, digebukin, disalibkan, nggak ngomong apa-apa, diserilek, dia diam dalam hadirat Tuhan, diserahin sama tangan Tuhan. Kalau ada orang memperlakukan buruk kita, ada orang memperkatakan buruk tentang kita, karena orang itu belum kenal Tuhan, belum ngalami Tuhan, dan belum hidupnya diubahkan Tuhan. Bayangkan kalau mereka sudah diubahkan hidupnya, dan mereka ngalami Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, pasti ngomong yang baik. Kalau orang ngomong yang buruk, nggak usah didengerin. Ngapain kita terpancing untuk marah, apalagi merendahkan. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Lebih banyak kita itu berdiam diri, perkataan kita itu sedikit. Kalau perkataan kita banyak, ngomong firman, khotbah, ngajar, itu baru banyak ngomong, tapi ngomongnya yang berbobot dan bernilai. Tapi udah banyak ngomong yang jelek, sumpah serapah, caci maki, udah begitu kelakuannya busuk dan jahat, jadi batu sandungan, tapi rajin ibadah, itu yang menyebalkan. Itu kelihatannya munafik, jahat, palsu di hadapan Tuhan. Banyak orang yang model kayak begini nih, rajin ibadah, kasih persembahan, ikut doa, ikut kebaktian, ikut sekolah Alkitab, mulutnya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah. Ini yang menyebalkan. Ini orang yang jadi batu sandungan, sehingga nama Tuhan dinista, dihina dengan kelakuan model-model kayak begini. Kalau kita hari ini memiliki kelakuan dan sikap seperti itu, ya bertobat, balik kepada Tuhan. Ini bukan saatnya kita nih main-main, bukan saatnya kita mau hidup main-main. Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu kelakuannya jahat, mulutnya jahat, nipu, bisnis nipu, pembukuan double, malsuin pajak, mata duitan, serakah, tamak, kepahitan, benci, dendam. Lah kamu tuh ibadah sama siapa? Kamu tuh nyembah setan atau nyembah dirimu sendiri? Banyak orang nggak sadar. Minggu sih tetap ibadah, hanya ngelakuin rutinitas agamawi, tapi praktek hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mulutnya tetap kotor, mulutnya tetap jahat. Tidak ada pengendalian diri sama sekali. Saya ulang kembali mulai ayat yang pertama. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, dijaga dulu. Makanya perlu datang, sebelum datang kepada Tuhan, minta dikuduskan, disucikan pikiran, perkataan, perbuatan kita nih. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Ternyata mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada banyak ngomong, daripada kasih persembahan, daripada nyembah Tuhan. Kita banyak dengar, diam diri dalam hadirat Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mempersembahkan korban yang dilakukan orang bodoh adalah kalau rajin ikut ibadah ini dan itu, ikut nyembah, berjam-jam nyembah, tapi hatinya busuk dan jahat. Kenapa kok bisa menyembah seperti itu? Pengen dilihat gembalanya. Oh, dia datang ibadah rajin ya. Pengen dipuji orang. Percuma dan sia-sia. Tapi kalau kita mau nyembah dengan ketulusan dan kemurnian hati, penyembahanmu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak heran orang yang rajin masuk dalam dimensi kedalaman hadirat Tuhan. Orang itu akan diurapi, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan yang berbeda. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bayangkan ini. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Udah tahu loh, mereka itu berbuat jahat tapi nggak sadar diri. Udah tahu kepahitan, udah tahu mulutnya jahat, udah tahu kerjaannya ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Mulutnya tuh nyakitin orang lain, kasar, tetapi nggak sadar diri. Orang model kayak begini kalau ditegur marah, dinasihatin nggak terima, cari kelemahan justru. Orang model kayak begini ya, hatinya tuh dekilnya bukan main.
selalu merasa benar sendiri. Kalau dia nasihatin bantah, merasa lo pendapatnya paling benar, merasa pemikirannya paling suci, merasa keputusannya paling benar menurut surga. Orang model kayak begini ya susah. Udah tahu jahat, udah tahu bodoh tapi nggak sadar diri. Orang bebal namanya. Kalau dibilangin ngamuk, nggak terima. Kalau dinasihatin marah, ngambek. Orang-orang yang tidak memiliki hikmat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Hati-hati mulut kita. Semua kata-kata kita suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Sebab yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hati kita isinya apa? Isinya firman, keluarnya firman. Isinya kepahitan, sakit hati, keluarnya kepahitan. Isinya jengkel dan marah, pernah dilukai dan belum sembuh. Kerjaannya apa? Nyakitin orang lain, merendahkan orang lain. Dari hati akan memancar keluar lewat perkataan mulut kita. Isi hatimu apa hari ini? Kalau isi hatimu firman, yang keluar firman. Isi hatimu belas kasihan, kamu akan punya belas kasihan, mendoakan banyak orang. Bukan menghakimi, bukan menuduh, dan bukan menyakiti. Tapi kalau isinya dilukai, dikecewakan, pernah pahit, isi hatimu juga akan nuduh orang lain, jelekin orang lain, memandang orang lain, maki-maki orang lain. Selalu negatif, pikirannya penuh khawatir, kecewa, dan merasa benar sendiri. Orang model kayak begini perlu bertobat balik kepada Tuhan. Karena Allah di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Kalau tidak penting tidak usah ngomong. Apalagi yang sedang berantem dengan pasangan. Saya sudah ngomong berkali-kali loh. Kalau ada pasanganmu yang belum bertobat, lebih baik diam. Bukankah 1 Petrus pasal yang ketiga pertama suruh diam. Justru dengan perkataan dimenangkan pasangan yang hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Di Galatia 6 ayat pertama juga ngomong yang sama. Lebih baik kita ini menguasai diri kita dengan baik. Jangan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong dengan orang yang suka nyebelin kita, suka jengkelin, suka bencekno sama kita, kita itu akan terjebak dengan marah, pingin balas, pingin ngomong balik. Buat apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Apalagi kalau melihat kesalahan orang lain dan itu tidak pas di hati kita. Jangan buru-buru ngomong, lebih baik diam. Lebih baik diam. Toh kalau ada orang melakukan pelanggaran, dia akan berurusan dengan Tuhan. Apalagi kalau yang bikin kesalahan itu hamba Tuhan, lebih baik diam. Dia itu hamba Tuhan, pasti diurusin Tuhan. Tidak mungkin kalau hamba Tuhan nggak diurusin Tuhan. Oh, dia miliknya Tuhan, yang gaji yang ngurusin Tuhan. Pasti diurusin Tuhan. Kita jangan ikut cawe-cawe ngomong. Toh kita percuma ngomong, hanya membuat mulut kita berdosa. Mulutmu jangan sampai membuat hidupmu terjerat di dalam dosa. Dengan perkataan, dengan ikut nimbrung, postingan dan lain sebagainya. Akhirnya kita terjerat dalam dosa. Buat apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Ini hidup ini harus ditaruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Jangan dikotorin dengan hal yang nggak guna, nggak penting sekali. Ini kita harus belajar banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Supaya ketika tergoda untuk melakukan dosa, lebih baik diam. Lebih baik nggak melakukan apa-apa. Justru orang yang kayak begini didapatin di dalam hatinya Tuhan. Menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kita lebih banyak diam dalam hadirat Tuhan, dengerin Tuhan ngomong, merenungkan firman. Itu kan merubah yang di dalam diri kita. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Ternyata kalau orang banyak mikirin yang aneh, sibuk segala macam, banyak dibawa mimpi. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Banyak perkataan, ternyata banyak ngeluarin perkataan hal yang bodoh. Lebih baik sekarang lebih banyak diem. Dan untuk diem ini, biasa orang yang cerewet dan bawel perlu penguasaan diri. Orang yang biasanya ngomong banyak, sekarang lebih banyak diam. Ngomong yang penting saja. Mulutmu harus mengeluarkan perbendaharaan yang dari kerajaan Allah, bukan dari dunia. Caci maki, sumpah serapah, maki-maki, merendahkan dan lain sebagainya. Udah stop, itu ngurangin urapan. Kau mau berkata-kata kasar, merendahkan orang lain, tidak akan bertambah urapanmu. Justru akan melukai banyak orang, jadi batu sandungan. Jaga mulutmu dari perkataan kotor, perkataan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus mengendalikan mulut kita nih dengan baik.
Jangan menjadi penyambung lidah setan. Harusnya mulut kita menjadi penyambung lidah Allah. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Penting sekali. Ayat yang keempat, kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Kalau engkau bernazar, buru-buru ditepatin, gak usah ditunda-tunda kalau udah siap. Karena ia tidak senang pada orang bodoh, tepatilah nazarmu. Perhatikan yang kelima, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ayat yang keenam, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jangan bawa mulut kita ini di dalam dosa. Justru harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ngomongin kebenaran. Hidupnya memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Kabar baik isinya dalam Injil Kerajaan Allah. Kabar buruk itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang busuk, yang menyakitkan. Harusnya keluarnya berita Injil Kerajaan Allah dari mulut kita. Kata-kata kebenaran yang membangkitkan, yang membuat orang itu insaf bertobat itu. Bukan caci maki, bukan makian, bukan ikut timbrung dengan kesalahan orang lain. Gak ada gunanya. Toh kalau orang lain bikin salah, dia akan berurusan diri dengan Tuhan. Kita beresin hati kita. Semakin kita ini mengendalikan mulut kita semakin dipakai Tuhan. Tapi kalau kita nggak bocor mulut, kita nggak bisa mengendalikan mulut kita serampangan dan sembrono, kita akan diseret di dalam banyak dosa. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan dan merusak pekerjaan tanganmu? Buat apa kita ini cari masalah dengan Tuhan? Allah akhirnya murka dengan ucapan-ucapan kita. Akhirnya pekerjaan tangan kita nggak diberkati. Kalau kita ingin diurapi, kita ingin diberkatin, kita ingin dipakai Tuhan, jaga mulutmu. Lebih baik banyak diam sekarang. Nggak usah banyak ngomong. Pak, saya disakitin kok, Pak. Saya direndahkan. Diam. Kamu posisimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembelamu. Tuhan tidak akan pernah biarkan hidupmu dihina. Tuhan sendiri akan turun tangan. Tapi kalau engkau membela, marah, kamu nggak jauh beda dengan orang yang berdosa itu. Jangan sampai dengan perkataan mulut kita, Tuhan menggagalkan semua yang harusnya kita kerjakan melalui tangan kita. Selalu Tuhan harusnya kita libatkan dalam segala hal, termasuk dalam keputusan, termasuk dalam ucapan, termasuk dalam pikiran perkataan kita. Kita akan bertindak hati-hati dan tidak sembrono. Tetapi kalau kita ini ngomong serampangan, ngomong sembrono, ngomong ngawur, kata-katanya kasar, menyakitin, nggak berpendidikan, kampungan, norak. Ini banyak orang Kristen ngomongnya kasar kebun binatang. Membuktikan bahwa engkau tidak ada pengendalian diri, engkau ada penguasaan diri, hidupmu ngawur dan berantakan. Orang model kayak begini ya. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Pekerjaan tanganmu gak diberkatin Tuhan. Bagaimana mungkin jadi berkat bagi banyak orang yang mulutnya aja kasar, sembrono, menyakitin dan melukai. Termasuk perkataan dengan pasanganmu dan perkataan dengan orang yang melukaimu. Kalau pasanganmu punya selingkuhan, hati-hati mulutmu dengan selingkuhannya. Jangan kutukin. Jangan doain yang buruk-buruk. Doain dia biar dilawan Tuhan. Mata hatinya dibukakan. Kita ini dengerin baik-baik. Kita ini kadang kesel karena perlakuan orang lain, karena sikap orang lain. Justru jangan sampai kita kesel dan berbuat dosa dengan ucapan-ucapan kita. Saya bilang, dengerin baik-baik ini. Kalau orang itu kenal Tuhan, orang itu ngalami Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan, nggak mungkin dia akan memperlakukan hal buruk dan menjelekkan, melukai, merendahkan kita. Karena mereka belum kenal kebenaran, karena mereka belum hidup dalam kebenaran, makanya kelakuannya seperti itu. Justru kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengendalikan diri. Ketika ada orang yang bersikap buruk terhadap kita, kita rileks dan enjoy, serahin ke Tuhan. Hidup kita nggak jatuh dalam dosa, dan pekerjaan kita akan tetap diberkatin Tuhan. Kalau kita ini ngomong sembarangan, hati-hati. Nanti harusnya pekerjaanmu diurapi, diberkati, dipromosi. Malah kamu kena murka Tuhan. Ternyata menjaga lidah ini tidak mudah.
Kalau kita ini bisa mengendalikan diri dengan baik, kita menguasai diri, banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan, pasti engkau banyak bisa mengendalikan diri dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan banyak ngomong, nuntut Tuhan ini dan itu, berdoa ini. You berdoa, minta itu nggak salah. Mohon itu juga nggak masalah. Tetapi lebih banyak kita coba masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong, dengerin maunya apa. Jalan seperti yang Dia mau, jalan seperti yang Dia inginin. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita lakukan. Itu akan membuat hidup kita ini semakin berjalan dalam track-nya Tuhan, dalam pusat kehendaknya Tuhan. Ayat yang ketujuh, karena sebagaimana mimpi banyak, demikianlah juga perkataan sia-sia banyak. Ternyata perkataan yang sia-sia lebih banyak daripada perkataan yang berbobot. Makanya kita mesti hidup takut akan Allah. Kalau hidup kita ini takut akan Allah, kita akan bertindak hati-hati dengan ucapan kita, perkataan kita. Kalau nggak penting, nggak usah ngomong. Apalagi kalau merendahkan, menjelekkan orang lain. Karena kecenderungan mata kita lebih seneng ngomongin kejelekan dan kekurangan orang lain. Apalagi kalau itu hamba Tuhan, punya kesalahan, wah jadi biang gosip. Nggak usah nimbrung, nggak usah ikut campur. Lebih baik diam. Pak, kita akan menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran itu bukan ngomongin kejelekan orang lain. Menyuarakan kebenaran itu ngomong kebenaran Injil Kerajaan Allah. Kalau kejelekan orang lain nggak perlu diomongin, nggak perlu disebar-sebarkan. Serahin orang itu kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ngurusin. Toh Tuhan juga urusin hati kita kok. Ngapain kita coba ngurusin hidup orang lain? Kalau orang itu kita nggak ditentukan untuk ngonselingin orang, ngomong empat mata, nggak usah nimbrung dengan kesalahan dan pelanggaran orang lain. Doain, jangan tambah bikin dosa dengan ucapanmu, dengan tindakanmu, dengan postinganmu. Kita harus belajar mengendalikan hati ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Jadi orang itu penuh hikmat gitu loh. Tambah hari tambah kenal Tuhan, tambah hari tambah bisa menguasai diri. Tambah hari tambah kenal Tuhan, tambah hari bisa menaklukkan dan berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Bukan malah nimbrung, bukan malah kacau, bukan malah menyebarkan gosip, bukan malah memprovokasi, bukan malah berkata-kata buruk. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita, suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Hari ini kita harus taruh mulut ini di hadapan Tuhan, hati kita di hadapan Tuhan. Kita Amsal ngomong, hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Hari ini kita mau menggemakan apa? Mengembangkan yang baik, kamu akan menuai yang baik. Mengembangkan yang busuk, kamu akan menuai yang busuk. Kamu akan dikenyangkan dengan kebusukan. Kita semakin banyak ngomong kebenaran, ngomong firman Tuhan, kita akan dikenyangkan dengan kebenaran. Dikenyangkan dengan firman Allah. Tapi kalau kita kerjaannya menjelekkan, merendahkan, memfitnah, menuduh, nimbrung dengan dosa kelemahan orang lain, justru kamu akan dikenyangkan dengan hal yang buruk dan jahat. Tidak heran orang yang suka ngomongin orang lain, mulutnya semakin jahat, hatinya semakin jahat. Hidupnya dikira benar padahal jahat di hadapan Tuhan. Belajar mengendalikan mulut dengan baik loh. Sekalipun kita menghadapi mungkin orang yang melukaimu, mungkin pasangan yang menyakitimu, mungkin selingkuhan pasanganmu. Belajar memperkatakan yang baik dari yang keluar dari mulut kita. Perkatakan yang baik. Kita kan mengikuti gaya hidupnya Yesus Kristus. Kristen artinya Christ-like, ngikutin gaya hidupnya Yesus. Yesus difitnah, iya. Yesus dijelek-jelekkan, iya. Yesus diludahin, iya. Semuanya Yesus pernah lakukan. Diperlakukan buruk oleh Farisi, iya. Dituduh, difitnah, dianatin, iya. Bahkan digebukin. Tetapi Yesus diam dan tenang, nyerahin semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mau mengikuti contoh Yesus, gaya hidupnya Yesus, lakuin apa yang Yesus lakukan. Nggak usah banyak komplain, nggak usah banyak ngomong. Itu simple kok. Kekristenan itu ngikutin gaya hidup Yesus. Kalau yang nggak sesuai dengan kata gaya hidupnya Yesus, jangan diikutin. Kenapa kita mesti ruwet begitu? Kalau Yesus ngomong apa, lakuin. Simple kekristenan itu. Makanya kekristenan akan begitu powerful. Kekristenan memiliki dampak. Hidup kita pun akan semakin diurapi dengan kedahsyatan. Dalam pengurapan ilahi yang dahsyat. Tapi kalau mulut kita nih persis seperti orang dunia, kelakuan kita persis seperti orang dunia, ucapan tindakan kita persis seperti orang dunia, bagaimana mungkin hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah? Tidak mungkin. Justru malah dipakai setan. Banyak orang Kristen gak sadar mulutnya dipakai setan untuk merendahkan orang lain, nyakitin orang lain, memfitnah, menuduh, nimbrung dengan kesalahan orang lain.
Hati-hati, mulutmu jangan kamu izinkan setan memakainya jadi kepanjangan mulutnya setan. Harusnya mulut kita jadi kepanjangan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kabar baik. Semua orang yang mendengarkan diubahkan hidupnya, mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Harusnya hidup kita yang keluar dari hati kita, manifestasi lewat perkataan dan tindakan kita, mencerminkan apa yang surga mau lakukan di muka bumi ini melalui hidup kita. Orang diberkati melalui hidup kita, orang diubahkan melalui hidup kita, orang dijamah Tuhan, orang ngalami Tuhan melalui hidup kita. Cerita hidup kita akan berbeda kalau kita ini ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam kehendak Tuhan. Hatimu beres, sikapmu beres, perkataanmu beres, hidupmu beres, maka kita akan menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat kuasa Tuhan yang mengalir melalui kehidupan kita. Orang akan menyatakan, ini benar loh orang ini disertain Tuhan. Orang ini akan tertarik dengan kekristenan. Hari ini banyak orang gak tertarik dengan kekristenan. Ternyata banyak orang Kristen munafik, jahat, palsu. Apalagi hamba Tuhannya mata duitan, serakah, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Kata-katanya jahat dan menyakitin orang lain, bukan memberitakan kerajaan Allah. Harusnya semakin hari semakin memberi hidup kita di hadapan Tuhan. Mulut kita, yang keluar dari mulut kita, perkataan yang bisa mengubah orang lain, yang membuat hadirat Tuhan itu manifestasi, dan orang lain bisa ngalami Tuhan secara pribadi. Perkataan mulutmu akan bisa membuat orang disakitin, dilukai, atau orang itu diberkati. Itu dimulai dengan penguasaan diri dan pengendalian diri di hadapan Tuhan. Belajar yang banyak ngomong ngawur, banyak ngomong sembarangan. Belajar diem, direm mulutnya itu, dijagain begitu rupa, dikekang dengan kekang kuda kalau perlu. Jangan banyak ngomong, lebih baik diam dalam hadirat Tuhan. Kita ini banyak berdiam dalam hadirat Tuhan. Kita belajar mengendalikan diri kita dengan tepat loh. Kita menguasai hati kita. Kita menaruh hati kita di dalam pusat kehendak Tuhan. Kita nggak mau ngomong sembrono. Kita nggak mau ngomong sembarangan lagi. Kita mau banyak diam dalam hadiratnya. Diam artinya nggak banyak ngomong. Diam is diam. Kalau kita banyak diam dalam hadirat Tuhan, hatimu berubah, sikapmu berubah, mulutmu berubah, kelakuanmu berubah. Pasti jadi berkat. Jangan malah jadi kepanjangan tangannya setan. Kepanjangan perbuatannya setan. Kepanjangan perkataannya setan di muka bumi ini. Ngomong sembarangan, ngomong ngawur, menjelekkan, merendahkan, gosip, ceritain kelemahan orang lain. Tidak ada gunanya. Tidak akan membuat hidupmu tambah mulia. Tidak akan membuat hidupmu tambah diurapi Tuhan. Tidak akan menambahkan hikmat, pengertian, pengetahuan. Tambah menambah betapa bodoh dan tidak ada pengendalian diri dalam hidupmu. Hari ini kita taruh hati kita di hadapan Tuhan. Mulut kita. Karena apa yang dari dalam hati ini manifestasi keluar. Kita mau dikenyangkan dengan apa? Dengan perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Tergantung pilihanmu hari ini. Kamu ngomong yang buruk, ngomong yang jelek, kamu akan dikenyangkan. Itu bukti bahwa hatimu juga jahat, hatimu juga busuk kalau kau banyak ngomong yang buruk. Tapi kalau kau banyak ngomong kebenaran, ngomong firman Tuhan, hatimu memanifestasikan apa yang di dalam hatimu, manifestasi lewat mulutmu. Hari ini, kita akan mudah sekali membedakan orang itu isinya apa, hatinya isinya apa. Terlihat dari ucapan dan tindakannya. Terlihat dari perkataannya. Lebih banyak ngomong tentang apa. Amin. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang yang mulutnya dipakai Tuhan memberkati orang lain. Menguasai diri dengan baik, mengendalikan diri. Banyak orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Setiap hari hidupmu akan dibawa ke dalam level iman yang berbeda. Dibawa ke dalam level iman yang berbeda. Jangan berdosa lewat mulutmu. Jangan membuat mulutmu menyeret ke dalam dosa. Toh semua perkataan, ucapan kita, apapun yang keluar dari mulut kita, suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Setiap kata, huruf, kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah. Nempel, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini jadi kehidupan. Kamu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini, mulutnya diubahkan, hatinya diubahkan. Mereka menjadi kepanjangan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran damai sejahtera.
bukan caci maki, bukan merendahkan, bukan melukai. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu. Jagai sepanjang umur kami ini, yang keluar dari mulut kami adalah berkat, bukan kutuk. Jagain sepanjang umur hidup kami memberitakan kebenaran, bukan memberitakan kabar busuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan dan dijamah Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, dan pengagungan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Be healed in Jesus' name. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.